alhamdulillah, apalagi Rasulullah juga mengatakan ya, ibu, Iya, ibu. baru ayah. Iya, terutama bagi ibu-ibu yang di dalam kehidupannya diberi amanah yang khusus misalnya. Karena Bunda juga diberikan amanah ya, anak-anak yang punya kebutuhan khusus. Maka saya berharap semua ibu-ibu yang diberikan amanah seperti itu harus punya jiwa besar. Ya, harus punya jiwa besar tadi, memberikan ruang tanpa ekspektasi yang berlebihan, sehingga mereka bisa mengembangkan dirinya dengan sangat baik. Oke, ini ada hal yang menarik. Bunda mendapatkan amanah empat Empat anak yang berkebutuhan khusus. kebutuhan Iya, dari lahir. sejak lahir. Iya, 4 anak. Apa yang Bunda lakukan untuk mereka? Ya, awal mungkin saya kaget ya, dan kenapa? Apa saya ada dosa gitu ya? Serius Bunda sempat mikir? Iya, kan mengalami proses juga ya. Makanya jadi diri sendiri Iya, ya. iya. Ketika proses itu berjalan, nah kita bisa merasakan ya proses-proses pandangan-pandangan hidup kita akan bergerak ya. Apakah dia mau mundur atau maju kan gitu. Jadi saya melihat itu, kenapa kok Allah memberikan saya amanah yang begitu berat gitu. Apakah saya banyak dosanya? Seperti Wajar, juga akhirnya manusia berpikiran yang seperti lain, itu. iya. Terus Bun. Ya, kemudian saya melihat bahwa semua sudah diatur ya, biiznillah, Allah sudah mengatur sedemikian Betul. rupa. Saya Allah mencoba tidak mengambil mungkin salah hikmah. menciptakan Betul. ciptaannya, ya. Nah, sampai satu ketika putra saya yang Fathi itu, yang sekarang kuliah di Malang di Brawijaya, membawa kain gendongan. Ketika saya menangis di ujung itu ya, kemudian dia mengusap air mata saya itu. Usianya masih 1 tahun 8 bulan. Yang benar Iya. Bun. Iya, 1 tahun 8 Saya bulan. merinding ya Allah. Lalu dia mengusap air mata saya, baru saya tersadar gitu. Ya Allah, anak saya itu dengan keterbatasannya dia tahu apa yang harus dia lakukan gitu ya. Mohon maaf Bunda, saya potong. Kok itu Fatih masih usia 1 1 tahun 8 bulan. Dia ya pasti Bunda sudah merasakan ada hal yang tidak biasa Iya. dibandingkan anak yang lain. Iya, setelah saya tahu dia tunarungu. Mm. Nah, lalu saya menangis kan. Kenapa kok saya diberikan Fathi gitu dengan kondisi yang, karena pertumbuhannya bagus. Normal, pertumbuhannya bagus sekali. Jadi kalau saya teriak gitu, awas itu lubang, dia lompat. Oh ya Allah. Nah, ternyata itu hanya intuisi saja, intuisinya tajam sehingga dia ada feeling ya, terus dia lompat. Nah, begitu saya tahu ya pasti terpukul ya. Pukul. Nah, Itu tadi apa? Bunda lagi sedih terus tiba-tiba ya Fatih- saya nangis di ujung ya. Saya sudah nggak habis-habisnya kan, pertama kali saya mengetahui kondisi Fathi itu bahwa tunarungu. Kemudian Fathi itu membawa kain gondongan, dia tarik, kan usia 1 tahun 8 bulan kan pasti lebih panjang kainnya daripada orangnya ya. Iya. Dia tarik itu, dia pelan-pelan itu, dia tarik-tarik, dia susah payah narik. Nah, lalu diusapkan ke ini wajah Bunda. Oh ya? Iya, lalu saya bilang, saya sempat beristighfar, ya astagfirullahaladzim. Ternyata Fathi tahu apa yang harus dilakukan. Lalu saya yang sempurna secara fisik kok menangisi sesuatu yang seharusnya saya melakukan sesuatu untuk bisa mendukung Fathi. Oleh karena itu, sejak itu saya kemudian belajar untuk menerima ya tanpa ekspektasi tadi. Lalu saya mengambil hikmah bahwa saya tidak boleh berhenti untuk terus memohon rahmat Allah itu ya, terus memohon kebaikan-kebaikan sehingga tetap selalu punya energi positif gitu ya. Betul. Sampai saya bawa Fathi untuk berobat. Saya ajak Fathi untuk terapi ya. Tapi ternyata lagi-lagi ibu mau punya peran penting. Ketika dia di terapi tidak cukup signifikan perubahannya, tapi ketika itu kemudian saya latih sendiri, ternyata Tangan dari iya, iya. ibu sendiri gitu Iya, ya. betul. Yang melahirkan. Hasilnya luar biasa. Fathi bisa mengenali gelombang suara ya. Jadi keterarahan wajah, kan biasanya kalau anak yang begitu agresif kan.
lebih agresif. Peran medis dibutuhkan, tapi peran yang paling penting justru dari seorang ibu. Ya, bagaimana melatih dia etika ya. Buat saya yang paling penting adalah etika. Jadi bagaimana dia bersikap kepada dirinya dan sekelilingnya. Karena Fatih itu kan kalau tunarungu tidak mendapatkan informasi apa-apa. Jadi tidak tahu rasa sedih, rasa senang ya. Tidak tahu rasa manis, asin, itu harus dilatih bahwa itu asin, bahwa ini manis ya. Seiring perkembangan waktu alhamdulillah berhasil. Berhasil, alhamdulillah. Ya sempat saya bagaimana caranya saya melatih Fatih dengan keterbatasan informasi ya. Tapi seiring waktu ketika kita terus tadi menjadi diri sendiri, lalu kita mencoba terus memperbaiki ya diri kita ya, bertemu itu jalannya, dan Fatih sekarang sudah kuliah. Alhamdulillah. Bunda, ini informasi yang tadi Bunda sampaikan, ya Allah, saya kaget dengarnya gitu ya. Ternyata semakin membuktikan lagi, ternyata betul sosok seorang ibu itu di rumah tangga untuk suami dan untuk anak-anaknya itu memang sangat mempunyai peranan yang cukup penting. Sangat penting. Saya yakin saudara-saudara kita, khususnya saudara-saudara kita yang berada di sekitar Tangerang Selatan, pernah atau sedang mengalami hal yang sama dengan Bunda Siti Nur Azizah. Apa yang ingin Bunda sampaikan untuk mereka ibu-ibu terhebat yang ada di Tangerang Selatan? Silakan. Yang ingin saya sampaikan bahwa anak ini adalah amanah dan investasi kita masa depan. Bahwa mereka itu harus kita berikan ruang untuk tumbuh dan berkembang, ya, bukan menjadi sebuah beban, ya. Apapun kondisinya. Iya, apapun, ya. Jadi mereka bukan beban, ya. Mereka adalah amanah bagi kita. Kita akan melihat diri kita, ya, dengan melihat anak-anak kita itu. Ya, maka mereka harus diberikan ruang untuk bisa mengembangkan dirinya, potensinya, tapi tanpa ekspektasi yang berlebihan. Nah, harus menjadi sesuai kapasitas. Harus menjadi diri mereka sendiri. Nah, kan seringkali kita lupa bahwa mereka juga punya hak untuk menjadi dirinya. Kadang-kadang kita ingin mereka dijadikan ini, jadikan itu, ya. Maka saya berharap semua ibu memperlakukan mereka sebagai sebuah amanah bagi kita, dengan tidak menutup peluang bagi mereka untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. Alhamdulillah. Bunda luar biasa pengalamannya. Dan jangan lupa selalu berdoa. Ya, untuk anak-anak kita. Ya, bukan berarti kita harus duduk menemani mereka belajar, justru yang paling penting bagaimana kita memberikan support, ya, dorongan dan energi positif kepada anak-anak kita. Kadang-kadang mereka menemukan sendiri jalannya, ya, ketika energi itu kita betul-betul berikan kepada mereka. Ya kan, kadang-kadang saya juga tidak tahu bagaimana ngajari mereka dengan materi belajar yang sekarang sudah luar biasa. Tetapi ketika kita berikan energi positif, kita berikan dorongan mereka dan memberikan ruang kepada mereka untuk bisa mengembangkan dirinya, ya, untuk bisa mengatasi persoalannya, itu biasanya mereka menemukan sendiri jalannya, ya. Kita membimbing saja, Yang perlu kita yakini bahwa keteladanan itu menjadi sangat penting. Kenapa kemudian Bunda ngambil sekolah sampai S3? Ya kan? Padahal untuk apa gitu kan? Ya sudah ngurus keluarga saja gitu ya. Saya sudah bekerja. Karena anak-anak ini kan perlu keteladanan. Bahwa sekolah itu menjadi hal yang penting bagi kita untuk bisa mengembangkan diri, ya. Sehingga tentu seperti anak-anak saya yang tunarungu, tentu hal-hal yang visual yang harus kita gambarkan kepada mereka. Sehingga saya dengan semangatnya bersekolah, ya, sampai selesai S3, maka inilah visualisasi bagi mereka bahwa ilmu itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Sehingga mereka itu ya
melihat bahwa pendidikan itu menjadi sebuah kebutuhan. Jadi tidak perlu saya teriak-teriak gitu kan, harus sekolah gitu ya. Tetapi dengan saya memberikan contoh ya, visualisasi kepada mereka, nah itu kemudian menjadi Betul. sebuah potret yang melekat bagi mereka. Pasti anak berpikir kan betapa pentingnya sebuah pendidikan, ilmu. Karena dia ngelihat mak gue, ibu gue aja masih sekolah. Iya. Ada lagi Bunda? Ya, mudah-mudahan kita semua ya diberikan kemudahan dalam kehidupan. Bunda terima kasih. Sama-sama. Ini obrolan yang sangat luar biasa. Sedikit banyaknya terutama saya secara pribadi lebih mengenal sosok Bunda Siti Nur Aziza dari beliau sebagai anak, hidup bersama keluarga besar, kedua orang tua, sebagai istri, dan yang paling terpenting peranan Bunda ternyata sangat luar biasa sebagai sosok seorang ibu. Saya yakin ini sedikit banyaknya bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya untuk saudara-saudara kita di Tangerang Selatan. Dan ternyata memang sekali lagi saya bilang peran dan sosok ibu itu sangat dibutuhkan di segala macam ruang dan tempat. Bunda terima kasih. Sama-sama.